Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Rosalinda, NIM 28920500029, Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Logistik. Ibu dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP SEMM, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen logistik. Pengertian sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna pencapaian tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda, misalnya tujuan biaya yang serendah mungkin atau tujuan penyimpanan barang yang awet dan sebagainya. Maka perlunya merancang suatu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan yang ditentukan sehingga sistem tersebut akan mampu memberikan hasil yang dikehendaki. Sistem logistik dalam suatu organisasi perusahaan sebenarnya merupakan kaitan atau hubungan dari kegiatan logistik dengan unit-unit operasi lainnya. Operasi perusahaan seperti bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan logistik itu sendiri. Menurut James Johnson, sistem manajemen logistik bahwa keberadaan sistem di perusahaan atau pabrik akan ditentukan oleh faktor-faktor input dan output. Kedua faktor ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang akan membentuk satu sistem. Hal inilah yang dikatakan sistem manajemen logistik. Faktor-faktor input dari sistem manajemen logistik adalah faktor bahan mentah atau bahan baku, saku cadang, dan komponen lain yang mendukung. Sedangkan pengaruh-pengaruh dari luar perusahaan yang mempengaruhi kegiatan logistik seperti yang pertama, struktur industri, yang kedua, pasar yang ditujui, yang ketiga, peraturan pemerintah, yang keempat, strategi bersaing, yang kelima, keadaan perekonomian, yang keenam, manajemen penyediaan, yang ketujuh, kebiasaan pembelian. Nah, faktor sistem logistik. Operasi perusahaan dari dalam luar organisasi, perusahaan sangat mempengaruhi kegiatan logistik. Karena kegiatan ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus selalu mempertimbangkan kepentingan bagian lain. Perusahaan yang melakukan efisiensi logistik akan mendapatkan keuntungan dalam biaya dan jasa. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sistem terpadu organisasi perusahaan adalah yang pertama, pengumpulan, yaitu kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagai barang yang ditunjuk guna penjualan akhir dari konsumen. Yang kedua, penyimpanan, kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Fungsi penyimpanan biasanya disebar di antara perusahaan di dalam kelompoknya. Yang ketiga, transfer, suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Yang keempat, penyebaran penempatan produk yang disesuaikan dengan jenis, klasifikasi pada tempat tertentu dan di waktu yang tepat. Yang kelima, pembiayaan anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Biaya logistik diusahakan seefisien mungkin. Yang keenam, komunikasi, penyampaian ide, konsep, gagasan, informasi ke arah hasil yang diharapkan. Komunikasi terus berlangsung selama produk, barang transfer, disesuaikan dan disimpan dalam menghadapi perusahaan transaksi di masa mendatang. Nah, unsur sistem manajemen logistik. Ada 5 unsur yang digabungkan untuk membentuk sistem logistik dalam organisasi perusahaan. Unsur tersebut adalah yang pertama, struktur fasilitas, yang kedua, transportasi, yang ketiga, persediaan, yang keempat, komunikasi, yang kelima, pengelolaan dan penyimpanan. Nah, kinerja logistik perusahaan. Kinerja aktivitas logistik harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan. Untuk mewujudkannya, Bowersock tahun 1998
menetapkan komponen ukuran kinerjanya, yaitu the nature of logistic performance was identified to include capability, availability, and quality. Berdasarkan definisi tersebut, kinerja logistik dapat diukur oleh 3 komponen penting, yaitu ukuran kapabilitas, ketersediaan, dan mutu. Sedangkan siklus kerja total adalah meliputi waktu yang biasa diukur dalam satuan hari. Mulai dari penempatan pesanan atau order placement sampai dengan kiriman diterima pelanggan atau shipment placement. Dan dalam distribusi fisik siklus tersebut diukur dari saat order transmittal sampai dengan customer delivery. Nah, pihak logistik harus mampu melaksanakan 4 elemen penting, yaitu penyerahan pesanan atau order transmittal, atau pemrosesan pesanan atau disebut order processing, pemenuhan pesanan atau disebut order fulfillment, angkutan pesanan, order transport sesuai dengan gagasan yang dikemukakan Bowersock tahun 1998. At the single echelon level, the typical order cycle consists of 4 time elements. They are order transmittal, order processing, order filling, and order transportation. Elemen ketersediaan produk biasa diukur secara rinci melalui sebuah kinerja berdasarkan ukuran berapa kali terjadi. Pesanan kurang, rata-rata tidak ada stok pesanan. Rata-rata persentase tersedia semua pesanan, frekuensi pemesanan ulang, dan pemenuhan pemesanan ulang. Nah, strategi pengiriman barang. Ada beberapa jenis metode pengiriman barang, antara lain yang pertama itu direct shipping, pengiriman langsung dari produsen ke konsumen sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan distribution center. Biasanya barang-barang yang dikirim barang yang mudah rusak dalam jumlah besar dan produk spesial. Nah, keuntungannya yang pertama ada proses penanganan barang dan kemungkinan rusak lebih kecil. Yang kedua, waktu pengiriman dari produsen dan konsumen lebih cepat. Yang ketiga, keakuratan data lebih baik karena tidak membutuhkan banyak titik distribusi dan penyimpanan. Nah, tantangannya itu adalah yang pertama, penanganan barang bisa menjadi lebih sibuk karena jumlah pengiriman dan dokumentasi yang harus ditangani dengan cepat. Yang kedua, tidak ada safety stock jika ada masalah dalam pengiriman sehingga risiko pengiriman yang ditanggung bisa lebih tinggi. Selanjutnya yang kedua, pergudangan atau warehousing atau pusat distribusi. Distribution center. Produk disimpan dulu di gudang atau pusat distribusi sebelum dikirim ke konsumen. Pusat distribusi bisa berupa tempat penyimpanan barang di area yang lebih luas seperti tingkat provinsi. Sistem perdagangan biasa dipakai oleh perusahaan yang menjual barang tahan lama dalam jumlah besar dan risiko ketidakpastian antara pasokan dan permintaan tinggi. Nah, keuntungannya itu yang pertama, tersedia safety stock untuk antisipasi masalah pasokan dan permintaan yang berubah mendadak. Yang kedua, biaya transportasi bisa ditekan karena barang dikirim dalam jumlah pengiriman yang ekonomis. Nah, tantangan itu adalah yang pertama, jumlah inventory total mulai dari produsen sampai konsumen lebih tinggi. Akibatnya, proses dan biaya penanganan barang, biaya tenaga kerja, dan fasilitas lebih tinggi. Yang kedua, bertambahnya kemungkinan kerusakan barang karena proses penanganan yang lebih banyak dan penyimpanan yang lebih lama. Ketiga, cross docking. Proses pengiriman barang dari beberapa sumber pengiriman barang, kemudian dikelompokkan lagi menuju lokasi pengiriman tanpa memerlukan fasilitas penyimpanan sementara. Strategi ini banyak dipakai oleh produsen bahan pokok, truk LTL atau less than truckload.
Nah, keuntungannya itu yang pertama mempercepat aliran produk, mengurangi waktu transit, dan meminimalkan inventory. Yang kedua, meminimalkan bahan, menghilangkan aktivitas penanganan dan penyimpanan barang yang merupakan dua kegiatan termahal dalam proses distribusi. Yang ketiga, mengurangi fasilitas distribusi. Nah, tantangannya itu yang pertama, membutuhkan investasi awal berupa teknologi informasi untuk mendukung data real time seperti penerapan elektronik data interchange atau AADA dan barcode di kemasan. Yang kedua, mungkin dibutuhkan investasi lain seperti fasilitas dan total letak baru. Yang ketiga, pergerakan barang yang harus selalu dipantau. Contoh kasus, terdapat sebuah toko penjualan toko bahan bangunan yang melayani berbagai kebutuhan bangunan masyarakat, antara lain semen, pasir, PVC, besi beton, cat kayu, dan tembok, dan lain-lain. Pada suatu hari, terdapat 10 pelanggan masing-masing memesan semen dengan kuantitas sebagai berikut. Pelanggan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, zaknya itu 5, 2, 5, 8, 8, 7, 2, 3, 3, 7. Nah, keuntungan tiap zak semen adalah Rp 2.000. Maka pada hari itu toko memperoleh laba kotor Rp 100.000 dari hasil penjualan semen. Pihak toko ingin memuaskan pelanggan, maka kebijakan pengiriman pelanggan dilakukan satu persatu karena pesanan pelanggan tidak datang sekaligus bersamaan. Maka terjadi 10 kali pengiriman dengan ongkos BBM sebanyak 16 liter karena jaraknya yang berjauhan. Ongkos kirim pada hari itu Rp 104.000 dengan harga per liter BBM Rp 6.500. Akibat dengan kebijakan pelayanan berakibatkan kerugian sebesar Rp 4.000. Berdasarkan kasus di atas, berikan penjelasan sebaiknya apa yang harus dilakukan agar toko tersebut tidak mengalami kerugian dan distribusi seperti apa yang efektif dan bisa dilakukan dengan baik. Nah, solusinya, kebijakan pelayanan seperti di atas hanya menimbulkan kerugian untuk toko dan tidak efektif. Seharusnya pengiriman semen dilakukan secara konsolidasi terlebih dahulu. Nah, yaitu dengan menunggu pesanan terkumpul dan dikirim secara bersamaan. Nah, dengan asumsi satu kali kirim hanya mengeluarkan ongkos untuk 5 liter BB atau Rp 32.500 dengan 8 demikian laba yang diperoleh dari penjualan 50 zak semen. Jika dikonsolidasikan adalah Rp 100.000 kurang Rp 32.500 sama dengan Rp 67.500. Nah, dari permasalahan di atas dapat diambil pelajaran bahwa jangan hanya melihat laba yang diberikan distributor semen untuk pengecer. Ongkos transport adalah faktor penting. Jika tidak bijak hanya akan membawa kerugian bagi perusahaan. Untuk meningkatkan pelayanan, lakukan pengiriman secara cepat, tapi jika terlalu terlambat tidak akan memuaskan pelanggan. Kondisi ini harus diselesaikan dengan penentuan standar pelayanan minimum atau menentukan tingkat pelayanan optimum. Penjelasan tentang manajemen logistik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.